kabar anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, khusus kelas 5 ya. Pada minggu awal bulan Desember kita harus selalu bersemangat ya, selalu menjaga kesehatan, jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ya nama sungai di Kalimantan ya, nama-nama sungai yang ada di Kalimantan Tengah atau dalam bahasa Dayaknya aran sungai into Kalimantan Tengah ya. Nah, untuk kali ini tugasnya Ibu akan menjelaskan dulu materinya. Baik, untuk materinya ya, kita akan membahas tentang mengenal ya nama-nama sungai di Kalimantan Tengah ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat-Mu pada hari ini, pada awal bulan Desember ini. Semoga nikmat kebahagiaan selalu datang kepada kami yang merasakannya. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas dan pekerjaan kami. Semoga apa ya yang Bapak Ibu Guru berikan pada hari ini untuk peserta didik kami dapat bermanfaat bagi mereka. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesabaran, begitu juga kepada orang tua dan anak didik kami. Hanya ini doa seru kami, Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai Ibu akan menjelaskan sekaligus mengartikan ya dari materi dan maksud tujuan materi pembelajaran kita pada minggu ini. Nah, kalian bisa perhatikan di paragraf pertama ya. Di situ ada peta Kalimantan ya. Nah, di peta Kalimantan itu ya, Ibu akan menjelaskan di situ ya. Kalimantan Tengah satu provinsi ya, sebuah provinsi di Pulau Kalimantan ya. Nah, terletak di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah ya, luasnya lebih kurang ya 1,5 dari Pulau Jawa ya. Nah, kurang lebih dari 1,5 dari Pulau Jawa. Nah, di Provinsi Kalimantan Tengah banyak sungai yang besar dan kecil ya. Di sana terdapat sungai yang besar dan kecil. Sungai itu ya sangat berguna untuk untuk perjalanannya kapal ya, kapal kecil maupun kapal besar. Nah, kapal mudik ya atau mudik pergi ya, kapal berangkat ya, membawa banyak barang dagangan ya atau jualannya. Misalnya beras, kemudian ada gula, kemudian minyak tanah ya. Kemudian ada garam, bawang, kemiri, rokok ya, kain, pakaian, terasi, pisau dan baliung itu sejenis kapak ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ya di situ selain dari baliung tadi ya atau kapak tadi, ada juga barang-barang yang lainnya juga yang dibawa di situ ya. Nah, kemudian amun ewen masuk ya, ewen mimbit kita tampang we ya amas. Nah, katanya di situ ya, mereka membawa pergi atau membawa mudik ya, mau pulang ya atau berangkat membawa ya. Mereka membawa getah ya, getah kan, getah karet ya, kemudian rotan, setelah itu emas ya, emas dari hasil kerja kerasnya orang-orang banyak ya, mendulang emas, membawa getah, kemudian membawa rotan ya dari hutan. Itu adalah hasil yang didapatkan mereka dari hutan Kalimantan atau di wilayah Kalimantan Tengah ya. Nah, wayahtu sungai into Kalimantan Tengah tuh are berubah awi ulu are menyedot menggau amas into sungai teh. Nah, saat ini ya
saat ini ya di Sungai Kalimantan Tengah itu ya, di Sungai Kalimantan ini banyak sekali perubahan ya, karena orang banyak melakukan apa namanya menyedot itu ya, mencari emas atau mendulang emas di sungai itu ya, seperti itu. Banyak perubahan yang terjadi di Pulau Kalimantan ya. Kemudian di sini tiap sungai uras tege lanting sedot katanya. Nah, di setiap sungai ya, tahu lanting itu seperti rumah ya yang mengapung di air, itu maksudnya ya. Nah, di situ tempat tempat orang melakukan aktivitasnya tadi, menambang emas ya, menambang emas dengan cara menariknya dari air ya. Nah, seperti itu. Tagal teh rahusan, sungai are ubah tuntang menjadi teah. Nah, oleh karena itu ya, banyak ya terusan dari sungai itu banyak berubah ya, karena sekarang menjadi surut ya, karena akibat dari menyedot tadi atau akibat penambangan liar ya, menambang liar ya. Nah, kemudian di sini ya, amun wayah pandang bahali tutu murik akan hulu katanya di situ. Nah, apalagi ketika musim kemarau katanya ya, paling sulit namanya pergi atau mudik ya ke hulu ya. Awi tegeregan barang dagang, barang awa uras bertambah larang. Nah, karena katanya ya, karena itu harga barang dari dari hilir ya, semuanya bertambah mahal katanya di situ. Harga hasil dari regan nih katanya, regan hasil barang aju menjadi murah. Nah, harga barang yang yang dibawa mereka itu ya ke hulu, ke hilir, menjadi murah katanya ya, karena dibawa dari sana. Nah, menumun pandai ulu are tentang hasil penelitian ulu pintar. Nah, pintar danum sungai jeekan ulu menyedot manggo amas teh tacamar awi merkuri atau danum meraksa. Baik, untuk artinya ya, menumun pandai ulu are tentang hasil penelitian ulu pintar dan sungai jeeka ulu menyedot manggo amas teh tacamar awi merkuri tentang atau danum meraksa katanya gitu ya. Nah, untuk pengertiannya di sini ya, menurut pembicaraan orang banyak ya, dan hasil penelitian yang dilakukan orang ahli air sungai ya, mengerti tentang air sungai, yang tempat orang melakukan aktivitas ya, menambang emas liar ya, mencari emas ya, akhirnya ya tercemar karena merkuri atau air raksa ya, itu sejenis air yang sangat keras ya, yang tidak baik untuk kita ya sebagai manusia ya, karena kita sering membutuhkan air ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ya, merkuri atau danum merasa tahu manam palembut penyakit ya bahan kele. Artinya di sini merkuri atau air raksa ya, itu bisa menimbulkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan katanya di sini ya. Tagal teh ya, amun sungai teh are ulu menyedot danum kurang bahalap akan danum ihup, lebih bahalap kita ihup danum pompa barang pendak-pendak. Nah, artinya di sini ya, merkuri atau air raksa itu ya bisa menimbulkan penyakit yang sulit untuk disembuhkan kan ya. Nah, oleh karena itu ya, jika sungai itu banyak orang yang menarik air ya, kurang bagus untuk kita minum ya, untuk konsumsi maksudnya. Lebih baik lagi kalau kita ya minum air pompa dari bawah tanah katanya, seperti itu ya. Jadi jangan mengambil air yang ada di dalam sungai karena sudah tercemar ya. Nah, amun waya danum handalem, sungai itu paham menguntungkan akan pedagang tentang masyarakat itu hulu. Nah, jikalau ya ketika saat air tinggi ya atau air pasang, sungai ini sangat menguntungkan ya untuk pedagang dan masyarakat di hulu ya, di hulu sungai. Awi kapal tuntang kalutuk mangat murik nimbit barang dagangan. Nah, karena di situ ya, kalau air pasang ya, orang yang mau
apa namanya pergi menggunakan jalan air ya, mereka lebih mudah karena saat air pasang mereka bisa membawa barang-barang dagangannya dengan lebih mudah lagi ya. Masyarakat Intu Hulu dia kekurangan bahan keperluan belum genep andau. Nah, jika air pasang ya, masyarakat yang ada di hulu hilir sungai itu ya, mereka pun tidak kekurangan ya, karena selalu setiap hari selalu ada kebutuhannya. Makanya bagi masyarakat yang ada di cerita ini tentang materi kali ini ya, di situ masyarakat sangat membutuhkan air ya. Jika air pasang sangat berguna untuk jalan mereka ya, jalan untuk menggunakan kapal atau puluk kecilnya ya, itu. Aran karen sungai Hai untuk Kalimantan Tengah yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas ya. Kemudian ada Sungai Kahayan, Sungai Sabangau, Sungai Katingan, Sungai Mentaya, Sungai Saruyan, Sungai Kumai, Sungai Arut, Sungai Lamandau, tentang Sungai Jelai. Nah, ada berapa sungai di situ? Kita hitung ya, dari Sungai Barito dulu ya. Nah, di sini artinya ya, aran kare sungai Jihai itu nama sungai yang terbesar, nama sungai yang banyaknya ya, nama banyaknya sungai yang besar di Kalimantan ya, sungai terbesar di Kalimantan yaitu ya, di Kalimantan Tengah yaitu Sungai Barito ya, di tempat kita tinggal saat ini ya. Kemudian Sungai Kapuas yang kedua, kemudian yang ketiga Sungai Kahayan ya. Kemudian yang keempat Sungai Mentaya ya, itu daerah Sampit Tanah. Kemudian Sungai Saruyan, Sungai Kumai, Sungai Arut ya, Sungai Lamandau, dan Sungai Jelai ya. Berarti ada berapa di situ? Ada berapa sungai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Sungai terbesar di Kalimantan Tengah ya, ada 11 jumlahnya. Nah, untung ya waya pembangunan tuh aluh waya pandang tuntang danung teh ya. Are jalan jari Imangun mahubung tiap kabupaten. Nah, untungnya juga saat ini ya pembangunan ini ya, walaupun ya saat musim kemarau ya dan air surut ya, banyak jalan yang dibangun yang menghubungkan tiap kabupaten katanya di situ. Jadi sedikit membantu karena sudah ada pembangunan jembatan ya untuk menyeberang. Nah, jalan jari Imangun bara Palangkaraya akan kasongan. Sampit Pangkalan Bun tuntang Nangabulik sampai Kudangan ya, sampai Kudangan. Nah, di situ artinya ya, jalan sudah dibangun dari Palangkaraya ke Kasongan ya. Dari Sampit Pangkalan Bun dan Nangabulik sampai Kudangan ya. Jari Imangun kia jalan barapa Palangkaraya akan pulang pisau. Kuala Kapuas, Banjarmasin, Tamiang Layang, Ampa, Buntok, Muara Tewe sampai Puruk Cahu katanya di situ ya. Sudah juga dibangun juga jalan dari Palangkaraya menuju ke Pulang Pisau ya. Kemudian menuju ke Kuala Kapuas, ke kota Banjarmasin, ke Tamiang Layang, ke Puruk Cahu ya, ke Ampa, ke Buntok, ke Muara Tewe katanya di situ ya. Tegek ya Imangun jalan bara Palangkaraya, Bukit Rawi, Bawan, Sepang, nah Kuala Kurun sampai akan Tewah. Nah, di sini ya, selain dari itu ya, jembatan ini juga dibangun ya, jalan dari Palangkaraya ke Bukit Rawi, kemudian ke Bawan ya, ke Sepang, Kuala Kurun sampai ke Tewah ya, seperti itu. Tinai Imangun kia jalan bara Palangkaraya, Bukit Rawi, Timpah sampai akan Buntok. Nah, akhirnya dibangun juga jalan dari Palangkaraya, Bukit Rawi, Timpah sampai ke Buntok ya, seperti itu. Jadi amun waya pandang ulu mimbit barang dagang halau jalan kunjun petak
amun wayah hujan atau wadanum handalem ulu bibit barang mahalau sungai. Nah di sini ya, di sini jadi ya, jika saat musim kemarau orang banyak membawa barang dagangannya melewati jalan atas sudah ya, melewati jalan tanah ya. Nah di atas tanah, jika saat ya hujan ya atau air dalam ya atau air pasang, orang bisa melewati sungai katanya di situ ya. Jadi ada manfaatnya ya, pendirian jembatan atau pembangunan jembatan untuk penyeberangan tiap-tiap kabupaten ya, seperti itu. Nah di sini ya bacaan ini ya di sini dibuat pada Palangkaraya pada tanggal 5 Februari 2007 ya. Lumayan ya, ini sudah 2020, ini 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah sekitar 14 tahun yang lalu, sekitar 14 tahun yang lewat ya. Bacaan ini ditulis oleh Yunis Iper ya, seperti itu. Nah, di bawah materi ini ya ada tugas untuk kalian. Tugasnya sekitar tugasnya ini ada bagian A sampai bagian H di halaman 46 ya, di halaman 46 sampai halaman 47 ya, di bagian A sampai H. Nah tugasnya itu nanti kalian bisa jawab di buku latihannya ya. Kalian tidak usah menulis pertanyaannya, tapi langsung ditulis jawabannya saja ya. Jangan lupa dibuat namanya ya, nama yang mengerjakan tugasnya, kemudian buat hari dan tanggalnya ya, jangan lupa. Terus dibuat halaman berapa untuk tugasnya pada minggu ini ya, khusus awal Desember kali ini kita harus bersemangat ya mengerjakan tugasnya ya, jangan loyo, kita harus tetap semangat mengerjakan segala apa yang bisa menjadi terbaik untuk kita ke depannya ya. Nah untuk tugasnya ibu akan memberikan tugas ini, ibu akan mengartikan bagian A. Pire Kalumba Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, berapa ya luasnya Provinsi Kalimantan Tengah itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang bagian B, Nare Jare untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, apa yang banyak di Provinsi Kalimantan Tengah, atau apa yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah ya. Kemudian bagian C, Narai Gunan Sungai Tengah, apa kegunaan dari sungai itu ya. Kemudian bagian D, Ambuhen sungai itu Provinsi Kalimantan Tengah teh are barubah. Nah, mengapa ya sungai di Provinsi Kalimantan Tengah itu banyak berubah ya, banyak perubahannya. Maksudnya seperti itu. Kemudian bagian E, Ambuhen danum sungai JEK ulu manyedote dia bahalap akan danum ihup. Nah, mengapa air sungai yang tempat orang melakukan aktivitasnya menambang emas ya, tidak baik airnya untuk diminum atau dikonsumsi kita sebagai manusia ya, atau kita sebagai hewan pun belum kita sebagai hewan bukan ya, kita sebagai seorang penduduk di situ ya. Kemudian bagian F, Ambuhen amun waya danum handalem paham menguntungkan akan ulu pedagang ya. Nah artinya di sini mengapa ya, jika saat air pasang ya sangat menguntungkan bagi ya untuk orang yang berdagang ya, mengapa di situ. Kemudian bagian G ya, nyurat aran 11 sungai itu Kalimantan Tengah jemenumbang itu Laut Jawa. Nah sekarang buat ya berapa jumlah tulis yang maksud di sini bagian G, tulis nama ya 11 sungai yang ada di Kalimantan, jumlahnya 11 sungai yang tadi ya, 11 sungai yang ada di Kalimantan Tengah yang menghubungkan ya di Laut Jawa ya, seperti itu ya, Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa tadi ya. 11 sungainya itu apa saja tadi, itu tadi sudah ibu sebutkan atau dijelaskan tadi di materi kita. Kemudian yang terakhir bagian H, Nare Jai Mangun itu Kalimantan Tengah mangat ulu tau bibit barang dagang akan daerah hulu. Nah artinya di sini ya, apa yang dibangun di Kalimantan Tengah supaya kita nyaman ya, atau baik atau enak ya, orang bisa
membawa barang dagangannya ke daerah dulu ya, seperti itu ya. Bagaimana baiknya ya supaya ya barang yang kita bawa itu nyaman untuk dibawa ya. Apa namanya, Nare je imangun untuk Kalimantan Tengah mengapulu tahu bibit barang dengan. Nah, apa yang dibangun ya untuk supaya kita nyaman membawa barang ya, barang yang kita untuk dagangkan ya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan ini untuk tugas kita pada minggu ini ya, mengenal nama-nama sungai yang ada di Kalimantan Tengah ya, termasuk Sungai Barito, Kapuas dan banyak lagi ya. Nanti ya tugasnya itu bisa kalian foto ya, setelah selesai dipoto dikirim seperti biasa ke ibu, ke WA pribadi ibu ya. Semoga tugas kali ini ya dapat menambah wawasan untuk kita semua ya, mengenal nama-nama sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Cukup sekian, Tuhan Yesus memberkati ya. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kami Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji syukur ya Tuhan Yesus, hari ini kami telah melaksanakan tugas kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran pada hari ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiri doa seru kami Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami ini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.